Pagi ini, tak seperti biasanya. Hanya ada Arash dan Sheva di meja makan. Sedangkan Eve sudah berangkat sekolah diantar Carlota jam 7 tadi. Mama belum turun? Tanya Arash pada Sheva yang duduk di depannya. Sheva menggelengkan kepala. Dari subuh gak lihat, Bang. Papa. Dari sore. Apa sakit ya? Kurang tahu, Bang. Abang. Sheva diam sebentar lalu menggelengkan kepalanya. Dia tak melihat pria itu semalam. Semalam ibu nangis. Nangis? Nangis kenapa? Tanya Arash kaget. Sheva menggelengkan kepalanya. Aku abis dari kamar Eve, aku lihat ibu nangis di tangga. Aku gak berani nanya. Arash diam sebentar. Aku ke kamar mama sama papa dulu ya. Iya, Bang. Kamu sarapan duluan aja. Enggak ah, barengan aja. Duh, romantis banget sih. Pengen sama calon imam terus ya. Sabar ya, tulang rusukku, abang nemuin orang tua abang dulu. Sheva melongo mendengarnya lalu tertawa mendengar godaan Arash. Kok ketawa? Tanya Arash. Abang kalau lagi kayak gitu mirip Denny Tabur, jawabnya sambil terkekeh. Mulai deh, mulai. Gak bisa bedain orang tulus sama modus. Dah abang ke atas aja, ucap Arash berpura-pura merajuk. Arash pun naik ke lantai atas sementara Sheva terkekeh karenanya. Arash yang ramah seperti ibu angkatnya dan gombalan recehnya selalu bisa membuat Sheva tertawa. Sheva membuka ponsel Realme-nya, lalu mulai membalas pesan yang masuk dari budenya. Jamu-jamunya sudah sampai, Bude, terima kasih ya. Balas Sheva pada sang bude saat ia menanyakan apakah paket jamu-jamunya sudah sampai atau belum. Musim hujan dan aktivitas Sheva sekarang yang lebih padat membuatnya mendapat perhatian dari sang bude agar lebih menjaga kesehatannya. Karena jauh dari mereka, Sheva selalu memberi kabar ke kampung. Buat Ibu Viana sama Pak Arik, bungkusan merah ya. Tolong diseduhin. Takutnya enggak bisa cara pakainya. Sheva langsung tersenyum dan membalas pesan budenya. Iya, Bude. Baik-baik di sana, jaga diri baik-baik. Jangan bikin malu Pak Arik sama Ibu Viana yang sudah baik sama kamu. Sheva tersenyum menganggukkan kepala seolah kakak dari ibunya itu bisa melihat ekspresinya. Sheva menaruh ponselnya kembali lalu menunggu Arash duduk. Sementara Arash, baru sampai di lantai atas. Ia terkejut karena ada Atshan berdiri di depan kamar orang tua mereka. Bukan karena kehadiran Atshan, tapi kondisi pria itu yang sedang berdiri terpaku menatap pintu dengan ekspresi yang tak bisa Arash artikan. Ngapain tuh orang? Monolog Arash. Arash lalu teringat sesuatu. Ya ampun. Pasti abang minta duit deh. Terus gak dikasih sama mama sama papa. Kalau ada Lingga diledekin nih. Melas nemen. Dia lalu merogoh sakunya dan melihat sisa uang jajannya. Hanya tinggal 50.000. Arash lalu mengambil dompetnya untuk mencabut satu kartu ATM di dalamnya. Dan kini berjalan menghampiri Atshan. Tanpa banyak bicara, putra kedua Viana itu lalu menarik tangan kakaknya dan menaruh kartu ATM tersebut di telapak tangan Atshan. Atshan dengan mata merah dan wajah seperti sedang kesal lalu menoleh pada adiknya. Cek, ambil, Bang. Jangan cuma gara-gara rupiah, lo kelihatan mengenaskan kayak gini. Gak tega gue. Ambil deh tuh ATM gue. Pinnya, tanggal lahir mama. Gue pinjemin dah. Nanti kalau duit lo udah balik, gantiin ya, Bang, ucap Arash. Atshan melihat kartu ATM di tangannya. Dah. Ambil. Gue ikhlas, Bang. Daripada lo ngemis-ngemis kini ke mama papa. Atshan tak ingin menjawab. Terlihat jelas kekesalan di wajahnya. Arash baru akan bicara namun Atshan melempar kartu itu pada adiknya. Refleks, Arash menangkap kartunya. Ujar Arash heran. Atshan menatapnya tajam yang membuat bulu kuduk Arash berdiri karena tak pernah ia lihat kalau Atshan seperti itu.
Yang Arash tak tahu adalah Atshan baru saja diusir dari kamar ayahnya sebelum ia mengutarakan niatnya melamar Alea siang ini. Baru Atshan mengetuk pintu dan dibukakan oleh Arik, pria itu dengan garang melihat Atshan. "Pa, mamamu sedang sakit. Tunggu sampai mama sembuh, kita harus bicara." Seperti pada orang lain, Arik bicara padanya. Atshan paham, sang papa sangat mencintai mamanya. Maka jika Fiana sedih atau sakit, Arik akan jauh lebih sedih dan akan jauh lebih sakit daripada istrinya itu. Arik menutup pintunya kembali sebelum Atshan masuk bahkan bicara. Hancur hati Atshan. Ia terus berdiri di depan pintu orang tuanya sebelum kemudian Arash datang. Kini Atshan turun dari sana dan saat di bawah, ia melihat Seva sedang duduk di meja makan. Pandangan mata mereka beradu. Seva memutusnya terlebih dahulu dan Atshan tak peduli. Ia keluar dari rumah. Menemui sopir yang biasa mengantarnya kemana-mana. Seva menghembuskan nafas lega karena berhasil lolos dari Atshan. "Orang apa orang-orangan sih? Nyeremin banget," ungkap Seva. "Ke bandara, Bang." "Iya." "Ah," kata bapak, "abang gak boleh kemana-mana. Cuma boleh kuliah," jawab sopir keluarga mereka, Rahul Hana. "Saya mau ke bandara." "Maaf, Bang, gak boleh." Atshan geram karenanya. Sungguh, ia sudah di ambang batas kesabarannya. "Berhenti." Segera Rahul pun mengerem dan memberhentikan mobilnya. "Turun," perintah Atshan pelan namun dingin dan menusuk. "Hah? Apa, Bang?" "Turun." "Maaf, Bang, saya gak bisa buat." "Turun. Saya bilang turun." Teriak Atshan yang membuat Rahul ketakutan karena baru pertama kali ini dia mendengar putra dari tuannya itu berteriak sangat kencang sehingga dia langsung keluar dari mobil setelah membuka pintu dengan cepat. Atshan lalu keluar juga dari mobilnya dan berpindah untuk duduk di balik kemudi. "Bang, abang mau kemana, Bang? Bang." Rahul mengetok-ngetok pintu jendela mobil yang ditutup oleh Atshan dan kini pria itu tengah menstarter mobilnya dan langsung tancap gas meninggalkan Rahul di tempat itu. "Bang." Rahul mengejar namun sia-sia belaka, mobil dengan kencang membelah jalanan ibu kota keluar dari perumahan. "Duh. Bisa diomelin nih gue abis-abisan sama bapak sama ibu." "Cek, kok Bang?" Atshan tiba-tiba berubah nyeremin dan bisa teriak gitu ya. Rahul yang tak habis pikir dengan perangai Atshan yang baru pertama kali itu dia lihat, akhirnya memutuskan untuk pulang sambil berjalan kaki ke rumahnya karena dia baru sadar kalau ponsel berada di atas dashboard sedangkan dia hanya memakai Bluetooth earphone. Hujan membuat jalanan semakin macet parah. Atshan melihat arlojinya. Sudah sangat terlambat tapi mudah-mudahan saja pesawatnya delay sehingga ketika dia sampai di bandara, Alea belum pergi. Atshan masih terjebak macet. Ia berkali-kali menghubungi Alea agar jangan meninggalkannya ke Jerman. Meski dia belum bisa membujuk kedua orang tuanya untuk melamar wanita yang dia cintai itu, namun akan berusaha lebih giat lagi membujuk keduanya. Yang penting Alea jangan meninggalkannya terlebih dulu, namun rupanya Alea sudah mematikan ponselnya. Sebuah notifikasi pesan masuk ke dalam ponselnya dan Atshan sangat bergembira. Dia pikir itu adalah balasan chat dari Alea, namun rupanya dari Hilda. Yang tadi juga sempat dia telepon namun tidak diangkat. "Atshan, tadi telepon. Maaf tadi tante lagi ke kamar mandi. Pesawatnya mau landing. Kami berangkat dulu ke Jerman ya. Doakan agar kami selamat sampai tujuan dan cita-cita Alea bisa tercapai sebagai model internasional." Atshan mencoba menelepon nomor Hilda dengan panik dan sudah tak aktif. Ia yang kesal di tengah jebakan macet yang membuat mobilnya tak bisa bergerak, lalu berteriak saking tak tertahan amarahnya. "Alleeaaaaaa." Hujan masih deras turun membasahi bumi. Meski gelap telah menyelimuti, Arik yang tak sabar ingin menghajar Atshan karena telah berani menurunkan Rahul di jalan dan mengambil mobil untuk sampai ke bandara, akhirnya memutuskan mengantar Fiana ke rumah sakit karena kondisinya yang drop sejak semalam terus menangis.
Bersama dengan Arash, keduanya mengantar wanita yang mereka cintai itu ke rumah sakit. Sheva menunggu kepulangan Arik yang membawa Fiona ke rumah sakit. Ia menunggu kedua orang tua angkatnya tersebut di sofa besar keluarga. Ia sempat tertidur namun terbangun ketika mendengar suara mobil yang masuk. Sheva pun segera mengucap matanya dan bangun dari tidurnya kemudian berlari ke depan membukakan pintu. Namun alangkah terkejutnya gadis itu ketika yang dia dapat pulang bukanlah orang tua angkatnya melainkan Atshan. Sheva akan bicara namun tercium bau amat sangat menyengat menguar dari tubuh Atshan. Terlihat dari jalannya yang tidak tegap dan mata merah, Sheva bisa menyimpulkan kalau pria ini mabuk lagi namun lebih parah dari yang kemarin. Terutama pandangan mata netra abu namun sangat menakutkan itu yang seolah ingin menguliti Sheva. Gadis itu langsung menciut dan mempersilahkan Atshan masuk. Sedikit tubuhnya basah terkena air hujan. Sheva menutup hidungnya saat pria itu masuk ke rumah dan melewatinya. "Mabok kok hobi?" gerutunya. Tak disangka, Atshan berbalik. Lalu melihatnya. Sheva bergidik ngeri karenanya. Sheva mengusap tangannya lalu mendahului Atshan setelah menutup pintu. Sheva lari ke arah dapur. Lebih baik ia menyeduh jahe dan gula aren bubuk racikan budenya sebagai penghangat badan di cuaca yang dingin ini. Selagi ia menunggu Fiona pulang. Setelah air yang dijerangnya matang, Sheva menuangkannya dalam gelas berisi jamu itu. Saat mengaduknya, Sheva terkejut ketika ada yang memeluknya dari belakang. "Alea." Sheva menegang. Si pemabuk ini yang memeluknya dan kini melingkarkan tangannya di perut Sheva. Atshan menyerupkan wajahnya ke bagian leher belakang Sheva lalu menyematkan ciuman di bahu gadis yang baru merayakan ulang tahunnya bulan lalu tersebut. "Akhirnya kamu pulang. Aku udah kayak orang gila hari ini. Mencari kamu di tengah macet. Enggak tahunya kamu di rumah nungguin aku." Atshan terkekeh mencoba membalikkan tubuh Sheva lalu menggamit dagunya dan mencium bibirnya. Namun Sheva mendorong pria itu. "Hingga cukup mundur jauh. Aku Sheva. Bukan Alea." Geram Sheva dengan menahan takut. Ia harus berani agar Atshan tak macam-macam padanya. Namun pria itu malah terkekeh. "Sheva, Sheva." Tanyanya seperti meracau namun matanya menelisik gadis di depannya ini. "Ah, anak angkat mama. Pacarnya Arash. Kecil-kecil udah pacaran." Sungguh Sheva takut sekali melihat Atshan seperti ini. Pria itu melangkah pelan menujunya, lengan langkah bak burung elang mengincar mangsanya. Semakin Atshan maju, semakin Sheva mundur dari sana. "Kalau anak kecil, pacarannya ngapain? Coba tunjukkan. Jangan macam-macam atau aku teriak." Sheva yang panik lalu melempar panci yang tadi dia gunakan untuk menjerang air dan masih ada airnya di sana. "Bukhe." Atshan berhenti berjalan saat panci itu mengenai kepalanya dan air yang masih panas itu juga membasahi wajah dan sebagian dadanya. Dia menggeram semakin diliputi amarah. Sheva tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia lalu berlari dengan kencang menuju kamarnya yang berada di lantai 1 tepatnya di belakang tangga besar. Nafasnya memburu karena takut. Ia pacu larinya semakin cepat agar tak tertangkap. Sheva akhirnya sampai di depan kamarnya. Namun ketika membuka pintu, rupanya Atshan sudah sampai. Kakinya yang panjang dan langkahnya yang lebar memudahkan dia untuk dengan cepat memerangkap Sheva. Sheva terkejut dan segera berteriak. Atshan membekap Sheva dengan telapak tangannya. Gadis kecil itu meronta minta dilepaskan. Memukuli tangan Atshan. Ia gigit telapak tangan pria itu namun tak sedikit pun Atshan meringis, bahkan dengan mudah menarik Sheva ke dalam kamarnya dan membantingnya ke kasur. "Apa-apaan ini? Cukup. Aku akui aku salah. Jangan begini. Aku takut," ucap Sheva lantang. Atshan menarik sudut bibirnya lalu menutup pintu itu dari dalam dan menguncinya. Sheva melawan. Dia bangun dari kasur lalu berlari menuju pintu. Untuk membukanya,
Namun Atshan menarik perutnya hingga kini berada di pelukannya lagi. Lepas. Tolong. Mememeppl. Lagi, Atshan membekapnya lalu menyeret tubuh gadis kecil itu ke atas ranjang dan memerangkap Seva dengan tubuh besarnya. Seva membuang wajahnya ke kanan dan ke kiri saat Atshan ingin menciumnya. Atshan yang geram, duduk di atas bawah perut Seva lalu membuka kemeja putihnya. Seva menangis kencang karenanya. Tolong, jangan begini. Tolong, jangan. Pinta Seva memelas dengan air mata yang tumpah kini terlihat di atas sprei. Atshan merundukkan tubuhnya menghirup dalam-dalam aroma bunga mawar yang menguar entah dari sampo yang ia pakai atau parfumnya. Manis dan lembut saat ia daratkan kecupuan di leher gadis cantik itu. Lembut sekali, racau Atshan. Apa Arash juga suka begini? Seva menangis karenanya. Tak ada yang memperlakukannya seperti ini. Lepas. Lepas. Kamu biadab. Kamu setan. Ucap Seva menahan jijik luar biasa saat Atshan menjamah lehernya. Tenaganya terkuras habis, bahkan saat tangannya disatukan di atas kepala pun, Seva tak bisa melawan. Ia hanya bisa menangis. Tubuh Atshan terlalu besar, terlalu kuat. Atshan menyapukan bibirnya. Seva menggigil. Ciuman pertamanya. Direnggut paksa pria yang sedang berteman ketidakwarasan. Seva menggeliat saat tak bisa bernafas. Seva lalu menggigit bibir Atshan kencang hingga berdarah. Atshan melepaskan pagutuan mereka. Keduanya terengwah saling melihat. Seva yang berada di bawah dengan mata nyalangnya. Dan Atshan yang duduk mengangkuangi gadis itu dengan pandangan netra abu berkabutnya. Seva pikir Atshan akan sadar saat ia menggigitnya barusan. Ia dorong Atshan agar menghindar dari atas tubuhnya. Namun dia tetap bergeming. Seva melayangkan tamparannya namun berhasil ditepis Atshan. Pria itu malah dengan mudah menarik ujung daster kartun yang dipakai Seva dari pahanya dan lolos dari atas kepalanya. Seva menangis lagi karenanya. Kini ia hanya terbalut pakaian dalam dan Atshan telah melihatnya. Ternyata kalau begini, kamu gak kelihatan kayak anak kecil, Seva. Seva menangis tak bersuara. Atshan sadar kalau ia Seva tak menganggapnya alea. Lalu kenapa pria itu kini melabuhkan tangannya sesuka hati? Di tempat yang alea tak pernah izinkan untuk dilihat apalagi disentuh. Tapi Atshan menguasainya, seolah Seva adalah miliknya. Tolong, Yang. Rintihan Seva terhenti. Suaranya parau teramat dalam saat penutup bawahnya terkoyak. Terdengar suara gesper ditarik terbuka. Lalu suara kancing dan zipper. Dalam hitungan detik yang tak pernah Seva bayangkan dalam hidupnya, Atshan telah merampas mahkota yang selama ini ia jaga. Bagai di ruangan hening tanpa suara, Seva bagai hilang ditelan penyiksaan. Yang ada hanya kesakitan. Saking tersayatnya jiwanya, sampai tak sanggup sedikit pun, Seva mengeluarkan suara.